Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Saya Tiara Hayu Lestari, di samping saya ada Vita Nadia, di sampingnya ada Monika Septa Anggraini, di sampingnya ada Siti Maisaroh. Kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Tujuan dan Kegiatan Pembelajaran. Untuk pembacaan makalah yang pertama yang akan saya bacakan, tujuan pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik, sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar mengajar. Tujuan pembelajaran adalah faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Dengan adanya tujuan, maka guru memiliki pedoman dan sasaran yang akan dicapai untuk kegiatan belajar mengajar. Apabila tujuan pembelajaran sudah jelas dan tegas, maka langkah dan kegiatan pembelajaran akan lebih terarah. Tujuan dalam proses pembelajaran yang telah dirumuskan hendaknya sesuai dengan ketersediaan waktu, sarana prasarana, dan kesiapan peserta didik. Sehubungan dengan hal ini, maka seluruh kegiatan guru dan peserta didik harus diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah diharapkan. Jika dilihat dari sisi ruang lingkupnya, tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik oleh guru dan bertolak dari materi pelajaran yang akan disampaikan. B. Tujuan pembelajaran umum, yaitu tujuan pembelajaran yang sudah tercantum dalam garis-garis besar pedoman pengajaran yang dituangkan dalam rencana pengajaran yang disiapkan oleh guru. B. Kegiatan pembelajaran. Aktivitas atau kegiatan merupakan prinsip atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Sebagai rasionalitasnya, hal ini juga mendapatkan pengakuan dari beberapa ahli pendidikan. Baik, selanjutnya, tipe sistem pendidikan. A. Pengertian sistem pendidikan. Sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagiannya yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diinginkan berdasarkan kebutuhan yang telah ditentukan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa sistem pendidikan adalah kesatuan komponen-komponen yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan. Semua unsur itu saling terkait dan bersatu untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Secara teori, sistem pendidikan terdiri dari komponen-komponen atau bagian-bagian yang menjadi inti dari proses pendidikan. B. Prinsip-prinsip sistem pendidikan di Indonesia. Indonesia telah mengatur semua bentuk aktivitas pendidikan nasional melalui peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat mengamanahkan agar pendidikan Indonesia harus mampu memberikan pelayanan terbaik bagi anak bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara terperinci, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjabarkan secara rapi serta sistematis mengenai sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan saat ini seolah-olah merupakan salah satu bentuk dari amanah pasal tersebut, di mana lembaga pendidikan nasional begitu antusias untuk melakukan kompetisi pemilihan siswa yang memiliki potensi dan kecerdasan di atas rata-rata dengan siswa yang memiliki potensi kecerdasan di bawah rata-rata menjadi salah satu bukti yang tersirat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Monika. 3. Peran sosial guru di sekolah. A. Pengertian guru.
Secara harfiah, guru dapat diartikan sebagai orang yang pekerjaannya mengajar. Dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 1 pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. B. Kedudukan guru di sekolah. Seseorang termasuk guru bisa saja memiliki lebih dari satu peran. Misalnya guru sebagai pendidik, pengajar, contoh teladan, dan sebagainya. C. Pengertian kompetensi sosial guru. Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bahan dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Mesyarah. 4. Hubungan guru dengan personil sekolah dan masyarakat. Dengan adanya hubungan yang saling memberi dan menerima antara sekolah dengan masyarakat sekitarnya, maka sekolah harus merealisasikan apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakat tentang pengembangan warga masyarakat tersebut secara total dan optimal. Sekolah merupakan pelaksanaan pendidikan terhadap masyarakat, yaitu memberikan layanan yang tidak hanya sebatas pada pemberian dan pengajaran bagi putra-putri warga masyarakat, tetapi juga melayani aspirasi daerah setempat. Selanjutnya, dengan mengadakan hubungan dengan masyarakat, memudahkan organisasi pendidikan menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Sekolah lebih mudah menempatkan dirinya di masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik warga masyarakat. Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat mengikuti perubahan-perubahan lingkungan dengan pendekatan situasional, memungkinkan sekolah tapi eksis dan utuh, sebab berada dalam hidup bersama dengan masyarakat sekaligus menjadi inovator bagi masyarakat. Komunikasi dan kerjasama yang baik akan membuat pandangan masyarakat yang salah tentang guru menjadi benar. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik anak didik. Guru tidak hanya mementingkan gaji saja, tetapi pendidikan dan pengajaran anak didik merupakan aspek yang paling utama dalam pendidikan di sekolah. Hubungan sekolah dan masyarakat akan semakin meningkat bila hubungan semakin baik dan harmonis. Demikian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.